Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil tugas mini project kami yang telah kami buat untuk mata kuliah pemrograman visual. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Ahmad Farhan, Ayu Wulandari, Muhammad Ali Fazanujia, Maya Oktarina, dan Habibuddin Alman Faluti. Adapun tugas yang kami buat pada mini project ini yaitu judulnya aplikasi manajemen keuangan pribadi. Adapun latar belakang dalam pembuatan aplikasi ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan keuangan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan stabilitas finansial. Aplikasi manajemen keuangan ini berbasis desktop hadir sebagai solusi praktis untuk membantu pengguna dalam mencatat transaksi keuangan, memantau pengeluaran, dan juga menghitung saldo keuangan. Aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan finansial mereka. Adapun tujuan dalam pembuatan aplikasi manajemen keuangan pribadi ini yaitu pertama untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya itu dapat menampilkan ringkasan keuangan. Yang ketiga itu adalah visualisasi data dengan grafik. Yang terakhir itu aplikasi ini juga memanajemen data. Lalu adapun manfaat dari aplikasi ini, pertama yang pastinya untuk mempermudah pencatatan transaksi harian. Yang kedua itu untuk menyediakan ringkasan keuangan secara otomatis. Yang ketiga itu visualisasi data yang mudah dipahami oleh pengguna aplikasi ini. Adapun kebutuhan teknis dalam membuat aplikasi ini, yaitu pertama dibutuhkannya software. Kami menggunakan software Visual Studio tahun 2022. Kedua, library yang dibutuhkan yaitu system.data.sqlite untuk interaksi dengan SQLite. Yang ketiga, menggunakan komputer dengan spesifikasi minimum dengan RAM 4 GB dan juga penyimpanan 2 GB. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada Habibuddin, kan saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya gambaran umum sistem. Aplikasi manajemen keuangan ini dirancang untuk mencatat, menyimpan, dan menganalisis data keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran. Aplikasi ini mencakup modul utama seperti pengelolaan database, input data, perhitungan ringkas keuangan, dan visualisasi data. Selanjutnya, alur kerja program. Yang pertama, inisialisasi program. Yang pertama, membuat database. Yang kedua, inisialisasi elemen antarmuka. Yang ketiga, membuat data awal. Kemudian, proses input transaksi. Yang pertama, validasi input. Langkah selanjutnya, penyimpanan data. Yang ketiga ialah pembaruan tampilan. Persiapan proyek, langkah pertama ialah membuat proyek baru dengan cara membuka Visual Studio, kemudian pilih Create New Project, kemudian pilih Windows From App, dan pilih bagian untuk That Framework. Pastikan beri nama proyek, misal manajemen keuangan pribadi, kemudian klik Create. Kemudian untuk langkah yang kedua, menambahkan referensi SQLite. Dan ini desain antarmuka, input data, tanggal, kemudian kategori, jenis, jumlah, kemudian tombol simpan menggunakan button. Kemudian output data transaksi ringkasan keuangan, kemudian ada grafik keuangan, kemudian aksi di sini hapus semua data menggunakan button. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan kami Habibuddin yang sebelumnya telah menjelaskan. Untuk penjelasan mengenai struktur database, di sini terdapat 5 kolom. Yang pertama, kolom ID itu menggunakan tipe data integer. Kemudian kita tambahkan primary key. Untuk kolom tanggal itu menggunakan tipe data text. Kolom kategori menggunakan tipe data text. Jenis juga menggunakan tipe data text. Dan yang terakhir untuk kolom jumlah itu menggunakan tipe data real. Selanjutnya untuk parameter dan nilai. Untuk kategori parameter, kemudian nilai dan deskripsi kita dapat melihat bersama pada tabel yang telah ditampilkan. Selanjutnya mengenai flowchart untuk menjelaskan diagram alur transaksi. Dapat kita lihat bersama pada gambar yang telah ditampilkan, di mana yang pertama itu ketika kita memulai. Selanjutnya ketika kita mengklik mulai, maka akan menampilkan untuk proses penginputan tanggal, kategori, jenis, dan jumlah, di mana kita dapat menginputkan data-data tersebut. Selanjutnya, ketika kita sudah menginputkan data tanggal, kategori, jenis, dan jumlah, data akan disimpan ke database. Jika data kita benar, maka ia akan disimpan ke database dan akan terjadi pembaruan ringkasan data. Sebaliknya, jika data yang kita inputkan terjadi kesalahan, maka akan terjadi proses tidak. Artinya, data yang kita inputkan itu terdapat kesalahan dan kesalahan akan ditampilkan. Selanjutnya,
Ketika kesalahan sudah ditampilkan, maka kita akan diarahkan kembali untuk memasukkan ulang data tanggal, kategori, jenis, dan jumlah. Selanjutnya untuk diagram alur transaksi, sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan mengklik tombol start atau mulai, kemudian kita akan menghapuskan semua data. Dan sudah menghapuskan semua data, kita klik, kemudian nanti akan dikonfirmasi apakah benar kita akan menghapus data, maka semua data akan dihapus dan akan terjadi pembaruan ringkasan pada data sebelumnya dan proses pun selesai. Sebaliknya, ketika kita konfirmasi apakah kita ingin menghapus semua data dan kita berpikir ulang untuk tidak jadi menghapus semua data, kita dapat mengklik batalkan proses sehingga tidak terjadi penghapusan data. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan rekan Fakih kepada saudara Farhan. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan yaitu implementasi fitur, yang dimana ini merupakan kode-kode untuk menyimpan transaksi, yang dimana fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna seperti tanggal, kategori, jenis, jumlah itu dapat tersimpan dengan baik di database aplikasi, yang dimana fungsinya itu ya menyimpan data transaksi. Untuk detail prosesnya, yaitu pada kode ini dia membuka koneksi ke database yang bernama keuangan DB, ini kemudian menyusun query insert di sini. Menyusun query insert yang dimana dengan parameter query-nya itu add value untuk menggantikan placeholder yaitu dari tanggal, kategori, jenis, dan jumlah. Untuk mengeksekusi query-nya yaitu menggunakan metode eksekusi non-query yang ada di sini. Kemudian koneksi otomatis ditutup saat block using selesai dieksekusi. Ini bagian end using ini maka akan otomatis tertutup database-nya. Selanjutnya yaitu membuat data ke tabel. Membuat data ke tabel ini bertanggung jawab untuk mengambil data dari database untuk menampilkannya di tabel dalam aplikasi tersebut sehingga pengguna dapat melihat semua transaksi yang telah dicatat. Untuk detail prosesnya yaitu membuka koneksi keuangan DB, setelah itu menjalankan query select from transaksi, yakin query yang di sini, terus menggunakan SQLite adapter yaitu untuk mengisi data dari query ke dalam objek data table yang di sini ya teman-teman ya. Kemudian menyambungkan data table ke data grid view yaitu menggunakan property data source. Kemudian data berhasil ditampilkan. Selanjutnya yaitu menghitung dan menampilkan ringkasan, yang dimana fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui total pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir secara real time, yaitu berikut untuk prosesnya yang menampilkannya di LBL saldo, nanti akan ditampilkan di tampilan aplikasinya ya teman-teman ya. Untuk prosesnya itu membuka koneksi database seperti biasa menggunakan nama keuangan.db, kemudian menjalankan query select sum jumlah untuk menghitung total, yaitu total dari transaksi pemasukan dan juga pengeluaran, yang dimana memastikan hasil coding tidak kosong menggunakan isDB0 yang di sini ya teman-teman ya, isDB0. Nah ini dia teman. Jadi pasti itu datanya harus terisi, saat menginputkan datanya harus terisi. Jika terisi dia akan tidak menampilkan apa-apa ya. Kemudian maka akan menampilkan hasil saldo sebagai selisih antara total pemasukan dan pengeluaran dalam format mata uang mata uang. Oke. Selanjutnya untuk pengelolaan data. Yang pengelolaan data ini untuk menghapus semua data transaksi di database atau mereset auto increment ID dan memperbarui tampilan. Oke, untuk detail prosesnya yaitu meminta konfirmasi dari pengguna sebelum menghapus semua datanya. Kita konfirmasi dulu ini teman-teman bahwa benar-benar mau dihapus datanya atau tidak. Kemudian jalankan query delete untuk mengosongkan tabel transaksinya ya. Ini untuk menghapus tabel keseluruhan. Jadi ID-nya juga berubah dari satu kembali teman-teman. Kemudian menjalankan query delete from SQL sequence. Nah ini dia teman-teman. Jadi dia akan menghapus auto increment-nya teman-teman. Jadi kembali dari satu lagi. Lalu akan memperbarui tampilan data grid view, yang yaitu ya, dari muat data ini dia akan mengosongkan kembali. Jadi total pemasukannya kembali kosong, total pengeluaran kembali kosong, lalu update ringkasannya juga kembali kosong teman. Oke. Selanjutnya untuk fitur validasi input. Fitur validasi input ini memastikan input jumlah valid tidak kosong sebelum melanjutkan proses, yaitu mengecek apakah txt jumlah ini teman-teman, txt jumlah ini apakah isinya kosong atau tidak, berisi angka jadi atau huruf biasa. Jadi ini harus angka ya teman-teman ya. Jika validasi gagal maka tampilan pesan peringatan dan hentikan proses dengan return. Kembali lagi dia maka akan memberikan peringatan nih, jumlahkan jumlah yang valid, yaitu harus berupa angka teman-teman ya. Jika lolos validasinya prosesnya akan dilanjutkan, maka terdapat lanjutkan proses penyimpanan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk tampilan aplikasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai tampilan aplikasi dari yang kelompok 4 buat mengenai manajemen keuangan pribadi. Tampilannya memang dibuat untuk secara sederhana untuk agar user bisa melakukan manajemen keuangan pribadinya secara simpel, baik hanya dari pemasukan dan pengeluaran saja. Dan transaksinya yang pertama kali bisa dilakukan input. Jadi untuk pendataannya yang pertama bisa dimasukkan tanggalnya agar mudah diingat, lalu kategorinya bebas apa saja. Misalnya nanti bisa dimasukkan gaji dan jenisnya pemasukan, lalu untuk jumlahnya misalnya 5 juta rupiah. Dan setelah dilakukan tambah transaksi, maka untuk tampilannya akan dari inputnya transaksinya akan dipindahkan ke dalam tabel sehingga user mudah untuk melakukan sortir dan juga mengingat dari pemasukan yang user miliki. Dan untuk apabila user ingin melakukan pengeluaran, yaitu melakukan manajemen dari keuangan pribadinya, user bisa memilih menu pengeluaran pada input transaksinya agar nanti aplikasinya bisa melakukan kalkulasi secara otomatis dan dimunculkan ke dalam grafik transaksi. Dan setelah itu, di menu transaksi juga akan tampil untuk apabila total pemasukannya 5 juta rupiah, maka total pengeluaran juga akan diberikan. Apabila contohnya sebagai makanan sebesar 300 ribu rupiah, maka saldo totalnya akan menjadi 4.700.000 rupiah. Dan begitu seterusnya. Apabila ada pemasukan lain ataupun pengeluaran lain, aplikasi manajemen keuangan pribadi akan melakukan pentotalan secara real time. Lalu untuk kesimpulan dari presentasi kami, bahwa aplikasi manajemen keuangan pribadi ini memberikan suatu gambaran sederhana yang namun efektif untuk membantu mengelola keuangan dari user dengan Visual Basic dan SQLite. Aplikasi ini sudah mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, tentunya membuat database yang sederhana saja, lalu implementasi dari create, read, update, dan delete yang tentunya sudah diaplikasikan ke dalam manajemen keuangan pribadinya. Dan untuk visualisasinya sudah dilengkapi dengan grafik seperti yang terlihat di sini. Apabila nanti ada pengeluaran, maka grafiknya akan berbeda. Dikarenakan untuk pemasukan grafik berwarna hijau sesuai juga dengan angkanya, dan pengeluaran berwarna merah. Baik. Jadi untuk penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut, tentunya kami menyarankan untuk diberikan fitur tambahan setelah fitur dasar selesai. Dipertimbangkan untuk agar bisa menambahkan seperti ekspor datanya ke Excel agar bisa lebih mudah di manage, dan bisa digunakan library seperti Microsoft Office, Interop Excel untuk mengekspor data ke Excel. Lalu bisa juga dilakukan untuk filter dari data transaksinya agar bisa lebih mudah disortir. Dikarenakan untuk apabila pemasukan dan pengeluaran sudah terlalu banyak, maka akan terlalu banyak yang perlu dilihat. Jadi untuk user apabila ingin mendapatkan kemudahan untuk mencari transaksi yang perlu dan penting, maka diperlukan tentu filter pada aplikasi tersebut. Dan untuk filternya tentu ditambahkan bisa berdasarkan dari tanggal atau kategorinya, dikarenakan pada aplikasi saat ini tanggal dan kategorinya masih bergabung dalam satu tabel. Dan yang kelima bisa ditambahkan untuk kategori customnya agar user bisa mencari tahu bagaimana pemasukan yang ingin user cari maupun pengeluaran yang user ingin cari secara khusus. Lalu bisa juga diberikan untuk izinkan pengguna menambahkan kategori mereka sendiri. Contohnya mengenai kategori makanan, pengeluaran sehari-hari, seperti itu tersebut. Dan untuk optimisasi dari user interface-nya bisa juga ditambahkan dengan menggunakan tab control untuk membagi layar antara form input dan laporan keuangan. Yang kedua ditambahkan icon atau gambar untuk membuat aplikasi lebih menarik dari sekarang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.